Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dari Liranus, Miftah Yusuf Pati. Saya ditemanin Bapak Dian Wireng Jurid. Ya Pak, betul ya. Duta Besar Indonesia untuk Iran, yaitu Dubes tahun 2012 sampai 2016. Juga dengan wartawan senior kami, Fatrul Rahman Fadli. Beliau yang membawa tamu kita ini. Konflik di Iran itu begitu mencekam, Pak ya. Sebetulnya seperti apa sih konflik ini? Kok tiba-tiba berhenti begitu aja? Ada apa gerangan? Saya langsung ya. Ya, siap. Terima kasih Mas Miftah Yusuf Pati. Mas Miftah, Mas Ong. Terima kasih udah diundang. Banyak halayak masyarakat kita yang belum paham kenapa taunya terjadi, seakan-akan mendadak. Ya itulah yang namanya konflik dengan negara seperti Israel atau Amerika. Tidak ada yang menduga tanggal 13 Israel menyerang Iran. Tapi kalau mau jujur, tanggal 10 itu sebenarnya dialog antara delegasi Amerika dan delegasi Iran sedang berlangsung untuk menyusun atau menghidupkan kembali perjanjian nuklir yang pernah ada yang namanya JCPOA tahun 2015, tapi kemudian dibatalkan oleh sepihak oleh Trump. Jadi sekarang dihidupkan lagi. Dengan adanya perundingan ini, dunia berharap ada ketenangan bahwa ini akan berlanjut. Tapi tiba-tiba tanggal 13 Israel menyerang. Yang kedua, tanggal 20 Trump menyatakan setelah perang Israel-Iran berlangsung 1 minggu, Trump menyatakan Amerika akan memberikan waktu 2 minggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya sebelum mengambil sikap. Dikasih waktu 2 minggu, dunia juga diharapkan tenang. Ternyata di tanggal 23 diserang malah oleh Amerika sendiri terhadap Iran. Buat saya, apa sih artinya seperti ini? Mereka mencoba mengkelabui dengan kata-kata manis, dengan janji-janji perjanjian, tapi mereka sendiri mengingkari. Dan kalau mau jujur, perang yang berlangsung seminggu saja sudah memperlihatkan bahwa Israel itu katanya hebat. Ternyata tidak ada apa-apanya di mata Iran. Sekarang bukan hanya tembus, hancur, lumayan hancur. Makanya masyarakat Israel sudah minta minta udahlah berhentikan perang nih Netanyahu, kita udah susah nih. Nah tapi bukannya ketenangan yang diberikan, malah serangan Amerikanya. Coba kalau lihat, sebenarnya tidak mengagetkan kalau pola mereka seperti itu. Amerika itu selalu cawe-cawe tanpa diminta, tanpa alasan. Coba mau lihat, nyerang Syria nggak bilang-bilang, nyerang Irak katanya ada bom atau senjata pemusnah massa, tidak terbukti itu. Seorang jenderal, seorang menlu menjelaskan di depan sidang PBB dengan foto-foto, katanya ini bukti Irak membuat senjata pemusnah massa. Diserbu tempat itu, tidak ada tuh. Nah kalau mau ngomong jujur, nuklir Iran pun belum terbukti, tapi yang ada dugaan, kecurigaan. Langsung mengambil tindakan karena temannya tidak mampu menghadapi Iran. Kalau mau jujur lagi, coba lihat di Ukraina. Temannya Amerika itu namanya Ukraina. Tiba-tiba diserang Rusia. Kok Rusianya nggak berani ditembak? Nggak berani menembak Rusia. Di Asia Pasifik, coba lihat. Temannya dia, sahabatnya, Taiwan, diprovokasi oleh Cina. Latihan militer di depan pekarangannya, gitu kan. Tapi kok nggak berani menegur, apalagi menembak Cina? Kok beraninya lawan Iran? Nah, dari dua kasus itu, Pak Dubes, apa kira-kira yang menyebabkan Amerika tidak berani menyerang Rusia atau? Ya karena bukan apple to apple. Ternyata Amerika, maaf ya kalau saya pakai kata belak-belakan ya, ternyata tidak lebih dari pengecut kok, berani sama anak kecil, sama anak lemah yang tidak punya kemampuan seimbang. Coba serang Rusia deh, karena sudah invasi, jelas invasi itu. Kalau ini kan Iran tidak berbuat sesuatu yang sifatnya invasi, seperti ketika Israel invasi ke Gaza misalnya kan. Tapi kan tidak berani melakukan itu. Nah kalau ditanya kenapa, ya karena Israel
temannya sudah tidak mampu menghadapi Iran, sehingga diharapkan dengan gempuran Amerika terhadap Iran, si Iran menyerah. Padahal dari gempuran pertama yang dilakukan Israel sudah terbukti di luar dugaan Iran bisa bertahan, bahkan memukul kembali Israel. Dugaan. Di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan, Pak? Karena selama ini Israel menganggap dia yang paling kuat di Timur Tengah. Enggak, Bapak melihat persenjataan Iran itu memang unggul atau gimana? Ternyata unggul, karena persenjataan Iran semua dianggap lemah. Satu, kapal-kapal perangnya banyak kapal terbang lama. F-5 itu masih terbang walaupun dimodifikasi. Tapi mereka lupa bahwa Rusia juga sudah menyuplai, termasuk rudal pertahanan yang namanya S-3 dari Rusia. Itu tidak diduga. Yang tidak diduga lagi dalam kondisi sanksi yang ketat dari pihak Barat, Iran itu bisa bergerak membangun secara diam-diam. Dan ternyata mampu membuat senjata yang di luar dugaan, canggih dan bisa menembus Iron Dome-nya Amerika tuh, menembus Patriot-nya Amerika, menembus David Sling-nya Amerika. Justru itu pertanyaannya itu, Pak ya. Kok Iran ternyata sangat kuat di tengah apa namanya embargo yang begitu namanya resistensi, bukan hanya resistensi sebagai sebuah negara yang jelas punya potensi luar biasa. Minyak gas itu potensi luar biasa. 4 juta barel sehari, dengan sanksi diperkirakan Iran tidak bisa ekspor, ternyata dan kebutuhannya hanya 1,4 kebutuhan domestik, dikira Iran hanya bisa produksi 1,4 untuk rakyat, ternyata masih bisa produksi 3,2 juta. Artinya surplusnya banyak ya? Surplusnya itu kemana? Itulah yang diperdagangkan, karena ternyata suka atau tidak suka kita katanya mau masuk ke era teknologi baru terbarukan, ternyata kebutuhan migas masih akan menjadi energi utama sampai berapa puluh tahun ke depan. Nah, hasil jual kelebihan minyak ini di pasar gelap yang harganya jelas lebih murah, itu justru dibutuhkan negara Barat, dan itulah sumber devisa utama tetap bagi sebuah negara yang namanya Iran. Ditambah potensi lainnya seperti misalnya petrokimianya dan sebagainya. Ada yang ngomong begini, Pak Dubes. Sebenarnya senjata-senjata yang dilemparkan Iran ke Amerika itu senjata-senjata sisa yang terbaru, yang mutakhir itu masih disimpan. Bagaimana itu? Kalau kita bicara dengan secara teknis dan militer, melihat perkembangan pembangunan rudal-rudalnya, peluru kendalinya, memang kelihatan yang digunakan ini masih level Sahab pun masih digunakan. Sahab orang tahu sekitar awal 2000 pun sudah ada itu Sahab. Tapi sekarang muncul Sijil, muncul Khorramshahr. Nah, itu yang tidak diduga. Tapi hafal ya kebetulan pernah di sana. Jadi dengan senjata yang baru, yang lama pun yang katanya dibilang sisa udah morat-marit, belum yang baru. Apalagi yang generasi yang sekarang disebut hipersonik, rudal-rudal hipersonik, belum dikeluarkan rasanya. Belum ya? Jadi tembakan kemarin tuh belum? Itu rudal memang rudal jarak menengah namanya. Jarak menengah itu kan 500 sampai 5000 itu disebutnya jarak menengah. Ini kan cuma 2000 sekian. Kalau misalnya Iran itu melemparkan rudal-rudal yang kelasnya hipersonik, kira-kira berapa lama itu Israel tumbang? Sekarang saja kalau tidak dibantu sama Amerika kan sudah pas bukan mereka tidak akan angkat tangan, gengsi, mengaku kekalahan itu tidak akan mungkin bagi sebuah negara yang pongah sombong seperti Israel, apalagi mereka jelas pasti didukung sama induknya kan, Amerika. Jadi yang pasti saya dari awal sudah bilang ketika ditanyakan apa ini akan perang berlanjut lama, dia bilang rasanya enggak. Daya tahan energinya Israel itu setahu saya hanya 29 hari. 29 hari. Dia sudah hari, ya? jor-joran di Gaza. Ditambah Hezbollah. Dikurangi amunisi perangnya udah dikurangi dalam kondisi perang, asumsinya semua negara yang tadinya mengekspor ke Israel akan menghentikan. Nah, kalau ini terhenti, hanya 29 hari dia bertahan. Kalau Bapak membaca ya, perang ini sekadar untuk apa namanya menghentikan proyek-proyek nuklir Iran atau mengganti kekuasaan?
Kalau dibilang menyerang posisi Iran, itulah sarana dia masuk untuk menyerang. Tapi kalau mengganti kekuasaan, mungkin itu sasaran akhirnya. Dan itu sangat wajar, logis. Ketika perang tahun 67, Israel yang kecil itu dikepung Mesir, Yordan, Lebanon, Syria, Yordania, dan ditunjang logistik dari Arab Saudi. Maksudnya menyerang Israel supaya tidak terbentuk dan bubar sehingga Palestina bisa berdiri. Yang terjadi 5 negara ini dalam 6 hari kalah. Makanya Mesir kehilangan Sinai, Syria kehilangan Golan, Lebanon kehilangan sub-farm, sementara Yordania kehilangan tepi barat, dibantu sama Saudi yang kehilangan logistik. Nah, kalau ini saja sudah bisa ditangani, Israel beranggapan negara lain pasti nggak akan sanggup. Apalagi kalau cuma Hamas, Hizbollah dan Houthi. Dan itu terbukti, Hamas luluh lantak, genosida berlangsung di mana-mana. Houthi ternyata tidak lama karena pimpinannya sebagian besar tewas juga karena bomnya dan karena bom yang ditaruh di cellphone nih, di pager, dan Houthi agak jauh. Nah, 3 proksi ini pimpinannya adalah Iran. Kalau melihat dari situ saja kan lucu. Sebuah negara yang katanya Islam tapi Syiah justru membantu 3 ini gitu loh. Sementara justru Arab diam aja tuh, ya kan? Nah, artinya apa? Israel beranggapan ini sudah hancur, tinggal sumbernya satu, berarti harus diserang supaya lumpuh dan tidak akan membangkitkan 3 ini. Salah perhitungan. Asumsi itu salah. Dan yang pasti tidak didukung kawasan, karena kawasan siapa yang mau Emirat yang sudah modern, pembangunan maju, rakyatnya sejahtera, totalnya dilibatkan dalam perang hanya karena mau membantu Hamas lah. Terus kalau Bapak lihat kekuatan oposisi di Iran itu, terutama anak keturunannya Shah Reza itu gimana? Buat saya belum terlalu signifikan. Tidak signifikan. Kenapa? Pengalaman pahit di bawah monarki itu mendarah daging. Terutama orang-orang tua yang mengalami masa lalu sekarang masih hidup, dan generasi muda yang tahu persis bahwa keluarga Raja Shah itu di pengasingan di luar negeri itu kerjanya foya-foya tuh. Yang di video itu kan yang ditampilkan kemewahan. Sementara kalangan kelas menengah ke bawah itu tahu persis. Zaman ketika monarki di dalam segi diplomatik, Amerika itu mitra utama. Ada ratusan diplomat di sana, terbuka. Artinya secara deklarasi banyak. Perlakuan terhadap diplomat kan memang punya kebal hukum ya. Tapi di sana itu masa itu Amerika itu juga luar biasa pongannya, karena merasa dia adalah dekat dengan raja. Semua tindakan itu bisa dibilang semena-mena tuh, nabrak orang kayak nabrak ayam, main tinggal, main apa. Nah itu cerita ini membekas nih, karena yang cerita ke saya ini beberapa orang, saya tukang kerusukan di 4 tahun itu, ada foto, saya punya foto, saya bukukan tentang Iran, dan saya tukang kerusukan. Nah ini mendarah daging tuh. Jadi kalau dibilang ada pendukung, ya pendukung yang keluarga royal family waktu itu yang nggak sempat lari. Tapi mereka di Iran ini sudah terbatas ruang geraknya. Banyak aset-aset monarki yang dulu sudah beralih menjadi milik pemerintah. Sementara keluarga raja, kita lihat Reza berapa kali kunjungan ke Israel, cium tembok sucinya, itu mengurangi citra tuh di dalam negerinya. Kelompok oposisi yang lain tidak punya sumber dana yang jelas. Ada namanya Mujahidin Khalq. Itulah yang dipakai oleh Israel tuh, dibayar untuk cari data, jadi semacam agen intelijennya. Makanya beberapa pakar nuklir bisa terbunuh tuh. Mereka orang Iran dibayar Israel, jadi mengikuti ini. Ini tiap pagi keluarnya jam 8, mobilnya parkir di sini, biasanya dari ke kantor kemana dulu, itu diikuti. Nah mereka inilah yang membantu Israel. Jadi kalau monarki sendiri saya kira tidak ada peluang untuk kembali, karena itu pengalaman pahit. Dan buat saya Iran sekarang adalah pusat Syiah, artinya mengimbangi Saudi dan Arab yang menjadi pusat Sunni. Tidak mungkin di mata
Iran, apalagi doktrin Ayatullah, Betul. Iran akan runtuh sampai akan hapus. Tidak mungkin. Dalam mata Iran dan khususnya pengikut setia kelompok Ayatullah, khususnya Garda Revolusi. Oke. Jadi kalau misalnya kesepakatan untuk jeda damai ini berlangsung agak panjang ya, apakah itu tidak memberikan kemungkinan untuk Israel dan Amerika merekrut lagi senjata? Hal sangat mungkin karena dia nggak bisa dipercaya. Dan hal yang sama dilakukan dengan Iran. Berita terakhir saya belum ini karena seharian saya keluyuran belum bisa mengkonfirmasi. Berita terakhir Iran sudah keluar dari keanggotaan dalam traktat non-proliferasi. Artinya apa? Dia tidak terikat pada traktat yang membatasi kepemilikan senjata nuklir hanya pada 5 negara anggota tetap PBB, dan kenyataannya ada negara India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara yang tidak menjadi anggota NPT tapi memiliki senjata nuklir. Iran memutuskan lebih baik saya juga punya senjata nuklir, sehingga fasilitas nuklir saya tidak akan mungkin didatangi lagi oleh IAEA. Kalau 3 tempat yang digembar-gemborkan sebagai telah dibukukan itu instalasi nuklirnya Iran, itu benar atau enggak? Saya bilang benar. Iran, bentuk fasilitas itu apa? Macam-macam. Begini. Sudah mengarah persenjataan atau hanya? Begini. Reaktor nuklir Irak yang namanya Osirak tahun 81 itu juga memiliki bukan hanya rencana membangun pembangkit tenaga nuklir, tapi juga membangun senjata nuklir. Artinya apa? Di compound Osirak yang ada berapa gedung, masing-masing gedung punya fungsi macam-macam, antara lain pengayaan uranium di satu tempat, penyusunan dia jadi bom di satu tempat, untuk menjadikan sebuah payload dalam warhead sebuah senjata rudal dan sebagainya. Itu di satu tempat. Ketika diserang sama Israel 81, hancur. Irak tidak punya lagi program senjata, program nuklir. Iran belajar dari itu, pusat-pusat pengembangan elemen senjata nuklir atau program nuklirnya itu disebar. Isfahan, Natan, sama Fordo hanya 3 dari sekitar 30-an, kalau tidak salah baca saya, mungkin kurang mungkin lebih, tapi memang dianggap pusat-pusat yang inti, antara lain pengayaan uranium di situ, pembuatan untuk menjadi sebuah bom, roketnya disiapkan di sana, ya. Tapi Iran belajar dari situ. Sekarang Iran bilang memang itu rusak, tapi dalam proses selama ini kita sudah mengalihkan tempat-tempat ini ke tempat lain. Jadi kerusakan di sini tidak signifikan. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, tapi pasti dengan dibomnya ini akan menghambat pengembangan program nuklirnya, pasti. Tapi apakah dia berhenti? Rasanya tidak. Kira-kira informasi 3 tempat itu bocornya dari mana? Itu kan tentu rahasia ya? Dari satelit. Teman-teman, antara lain tahun 60 ketika Perang Dingin, kita baca buku, baca koran, katakan di Monas, di lapangan terbuka, itu dari 300 km kebaca tuh. Artinya apa sih? Semua pergerakan yang sekarang tahun 2000-an yang sekecil apapun kita bisa dideteksi. Ditambah informasi dari informan tadi, agen-agen, ditambah dari yang namanya inspektur IAEA yang ditugaskan untuk memeriksa benar nggak ini buat senjata. Itu kan sebagian besar intelijen Barat, karena sebagian besar orang Barat tuh. Dan Direktur Jenderal IAEA dulu itu kan sudah terbukti pembicaraannya dengan Duta Besar Iran di Wina, markasnya IAEA, mengatakan apa yang dalam konteks pembicaraan telepon, apa yang Israel mau kita lakukan, kira-kira begitu. Berarti dia sudah tidak objektif. Makanya inspekturnya ini tidak heran kalau mereka adalah mata-mata. Makanya data itu dikumpulkanlah oleh Amerika sehingga dia yakin di tempat-tempat itu memang disiapkan untuk sebuah program senjata nuklir. Oke, pertanyaan terakhir Pak ya. Endingnya nanti akan seperti apa konflik Israel-Iran? Saya diplomat. Jadi dengan latar belakang ini dan pengalaman saya melihat berbagai konflik dunia, pada akhirnya diplomasi akan dikedepankan dan akan
paling tidak mencapai sebuah kesepakatan walaupun sifatnya sementara seperti ceasefire sekarang ini. Bisa berkepanjangan. Kalau mau jujur, yang namanya ceasefire itu penghentian sementara. Hamas dan Fatah itu sejujurnya dari tahun 2005 mereka perang sampai sekarang status mereka itu hanya ceasefire. Makanya tidak ada Fatah membantu Hamas di Gaza, tidak ada. Kalau misalnya ini negosiasi mengalami jalan buntu, ya kan, dan tidak disepakati atau diingkari oleh Amerika dan Israel dalam hal ini, kira-kira perang itu akan semakin panjang atau tidak? Panjang tidak, tapi kalau di bayangan Perang Dunia Ketiga saya juga tidak. Karena apa tadi, diplomasi. Kedua, Perang Dunia Ketiga bukan mungkin, pasti melibatkan Cina dan Rusia yang menjadi backupnya Iran selama ini. Walaupun belum mau tampil langsung seperti Amerika terhadap Israel. Nah, buat saya kartu truf ini tetap akan menjadi kunci supaya Israel khususnya dan Amerika menyadari bahwa dia bisa berhadapan dengan negara yang sepadan. Dan kalau sepadan itu dibayangkan nuklir, buat saya mudah-mudahan tidak. Perang Dunia II itu berakhir di Hiroshima, di Jepang, kepulauan, radiasinya tidak kemana-mana. Tapi kalau itu meledaknya di Timur Tengah, negara sekitarnya terkena, apalagi negara Arab yang sekarang sudah maju, tidak akan mungkin mereka akan membiarkan Amerika menggunakan senjata nuklirnya. Soal 3 tempat ya yang dicurigai sebagai tempat pengembang-biakan nuklir, itu kan katanya sudah dibombardir. Mestinya kan terjadi apa? Radiasi kan? Terbukti tidak ada kan? Tidak ada, kan berarti tidak benar ya? Berarti kan di situ sudah dipindahkan. Nah, kalau dibilang dipindahkan pasti ke monitor, itulah mungkin kecerdasannya Iran sehingga tidak terdeteksi. Makanya sekarang diduga di antara berapa puluh tempat yang juga. Jadi gini, ini senjata nuklir, untuk membuat senjata nuklir pengayaan, tapi kan perlu bikin siripnya itu di tempat lain. Bikin headnya, warheadnya tempat lain, bikin mesin boosternya tempat lain. Jadi kalau satu sayap di sini juga dikatakan dihancurkan, ya yang di sana disuruh bikin sayap masih bisa itu. Nah, seperti itu. Jadi Iran tidak bodoh. Yang mengkhawatirkan saya sekarang, kalau memang benar Iran sudah keluar dari NPT, dia sudah declare dia akan lanjutkan program senjata nuklirnya. Apakah Amerika akan membabi buta? Mestinya dia masih mengedepankan kepala dingin. Yang kedua, rasanya diplomasi terus bergerak. Menarik sekali itu. Silakan Gus. Oke, terima kasih Pak Dian. Konflik Irak dan Iran dan Israel bagaimanapun memberikan faedah bagi Iran bahwa dia bukan sembarang negara. Dia bisa mensejajarkan diri dengan negara-negara yang memiliki persenjataan hebat katanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.